Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safaradi Rizky dengan stambuk F1120143. Dan saya Aryadi dengan nomor stambuk F1120159. Berikut kami akan menjelaskan materi mengenai yang pertama elastisitas dan yang kedua suhu dan kalor. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Pengaruh gaya pada benda elastis atau benda elastis adalah benda padat yang dapat berubah bentuk dan ukuran karena satu gaya. Akan tetapi dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula jika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya pada pegas dan karet gelang. Terus yang pertama ada tegangan dan regangan. Tegangan atau bisa disebut stres itu perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dan luas penampang benda. Rumus dari tegangan yaitu F per A, di mana F sebagai gaya dan A sebagai luas penampang benda. Terus regangan atau strain, perbandingan antara pertemuan panjang benda dan panjang benda mula-mula, di mana rumus regangan ini yaitu delta L per L, yang dimana delta L sebagai pertemuan panjang dengan L sebagai panjang mula-mula. Terus ini beberapa modul yang terdiri beberapa bahan. Terus yang kedua yaitu hubungan antara gaya dan perubahan panjang pada pegas. Gaya pada pegas berbanding lurus dengan pertemuan panjang pegas. Terus yang pada grafik ini merupakan grafik literasi gaya berlawanan dengan pertemuan panjang pada pegas. Terus benda elastis seperti pegas mempunyai batas elastisitas. Jika gaya yang diberikan melebihi batas elastisitas benda, maka benda tidak mampu kembali ke ukuran dan bentuk semula. Terus terdapat hukum Hooke, di mana pada daerah elastisitas suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu, di mana F sama dengan delta X per S sama dengan konstan. F per delta F sama dengan K kali delta X, di mana F ini sebagai gaya dan K sebagai konstanta gaya pegas, dan delta X sebagai pertambahan panjang pada pegas. Terus keempat itu susunan pegas, yang terdiri dari susunan Perry, susunan paralel, dan itu. Terus terakhir pemanfaatan sifat elastisitas pegas. Itu terdapat dua, yaitu pada kendaraan bermotor dan dinamometer, yang dimana sebagai salah satu komponen penting pada elastisitas. Berikut saya akan menjelaskan mengenai materi suhu dan kalor. Suhu dan pemuaian. Pada kehidupan sehari-hari, temperatur merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya benda. Es dikatakan memiliki temperatur rendah, api dikatakan panas atau bertemperatur tinggi. Temperatur merupakan sifat sistem yang menentukan apakah sistem berada dalam keadaan kesetimbangan dengan sistem lain. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur disebut termometer. Untuk mengukur temperatur secara kuantitatif perlu skala numerik seperti derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Kelvin, dan derajat Reaumur. Selanjutnya kalor. Kalor merupakan transfer energi dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Dalam satuan esi, satuan kalor adalah joule dengan 1 kal sama dengan 4186 joule. 1 kalori atau kal sama dengan kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jumlah kalori yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu sistem. Q sama dengan MC kali delta T. Jika bagian yang berbeda dari sistem yang terisolasi berada pada temperatur yang berbeda, kalor akan mengalir dari temperatur tinggi ke rendah. Jika sistem terisolasi seluruhnya, tidak ada energi yang bisa mengalir ke dalam atau keluar, maka berlaku kekekalan energi dengan Q serap sama dengan Q lepas. Berikut contoh soalnya. Kalor laten, untuk mengubah cairan menjadi gas tidak hanya pada titik didih 100 derajat Celcius, tapi juga pada suhu ruang. Hal ini disebut evaporasi. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari satu tempat atau benda ke yang lain dengan 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Konduksi, perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain dengan cara tumbukan antar molekul dengan laju aliran kalor. Berikut rumusnya. Yang kedua konveksi. Kalor ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pergerakan molekul, zat atau materi. Konveksi paksa dan konveksi alami.
Yang ketiga, radiasi. Kecepatan sebuah benda meradiasikan energi atau persamaan Stefan Boltzmann dengan rumus sebagai berikut. Kita telah belajar masalah suhu dan pemuaian, suhu dan perpindahan kalor, suhu, kalor, dan perubahan fasa. Itulah akhir dari materi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.